Bab 1711. Suara desahan terdengar lagi. Segera setelah mantra pembatas yang rusak tiba-tiba pulih dengan sendirinya. Setelah mantra pembatas pulih, sesosok muncul di dalamnya. Zeke melihat lebih dekat dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Itu Pietro. Ini benar-benar Master Pietro. Zeke tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Tuan, senang bertemu denganmu." Sudah lama dia tidak melihat Pietro kecuali dalam mimpinya. Sekarang dia akhirnya melihat Pietro lagi, dia merasa senang. Tidak peduli apa yang muncul di hadapannya, hanyalah kesadaran Pietro. Pietro mengangguk memberi salam. Seorang pria harus hidup dengan bangga, terutama sekarang karena kamu adalah Marsekal Agung Rahasia. Bagaimana Anda bisa berlutut begitu mudah? Berdiri sekarang. Hantu Pietro mengangkat tangan dengan lembut dan mengangkat awan energi gelap kuasar. Itu sangat melemahkan energi yang menekan Zeke dan yang lainnya. Semua orang terkejut. Meskipun Pietro hanya muncul sebagai hantu, dia mengambil awan gelap energi kuasar hanya dengan mengangkat tangannya. Itu berarti Pietro telah tumbuh sangat kuat. Dia pasti telah mencapai kelas dewa untuk waktu yang lama. Zeke bertanya dengan tulus, "Tuan, bolehkah saya bertanya di mana tubuh fisik Anda?" Pietro menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. "Maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Aku juga tidak berani memberitahumu. Selanjutnya, Anda tidak bisa datang ke tempat saya berada." Petik 2. Zeke berkata, "Guru, mengapa Anda mengatakan itu? Dunia ini hanya begitu besar. Kenapa aku tidak bisa pergi padamu?" Pietro menggelengkan kepalanya lagi. "Waktu saya di sini terbatas, jadi saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Waktu akan memberi Anda jawaban yang Anda cari." Kemudian, Pietro beralih ke peti mati merah yang berisi kuasar. Kuasar mencibir, "Haha, Asgar, kamu pengecut. Anda hanya mengirim hantu Anda ke sini. Apakah Anda terlalu takut untuk bertemu saya secara langsung? Apakah kamu takut aku akan menghancurkan tubuhmu?" Pietro menjawab, "Hantuku sudah cukup untuk berurusan denganmu. Anda tidak layak bagi saya untuk muncul secara langsung." Petik 2. Penghinaan seperti itu. Kuasar berteriak dengan marah, "Aku akan menghancurkan hantumu dulu, lalu aku akan datang untuk menghancurkan tubuh fisikmu. Katakan padaku, di mana kau menyembunyikannya? Jika Anda memberitahu saya bisa membuat kematian Anda tidak terlalu menyakitkan." Petik 2. Pietro berkata, "Kamu tidak layak untuk datang ke tempat saya. Selain itu, Anda juga tidak layak untuk mengetahui di mana." Petik 2. Kuasar berteriak, Aku sekarang adalah prajurit kelas iblis. Bagaimana ada tempat di dunia ini yang tidak layak saya kunjungi? Saya telah berubah pikiran. Aku tidak akan menghancurkan hantumu. Sebaliknya, saya akan menggunakannya untuk melacak tubuh fisik Anda. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu sekali dan untuk selamanya." Pietro memandang Kuasar dengan jijik. "Apakah begitu? Lalu aku akan memujimu untuk melihat seberapa kuat kelas iblis itu." "Mati!" Kuasar berteriak, dan peti mati merah itu segera menyerbu ke arah hantu Pietro. Awan gelap energi bergerak dalam gelombang menuju Pietro. Hantu Pietro berdiri diam bahkan di hadapan energi gelombang tak terkalahkan yang bergejolak seperti itu, seperti mercusuar di tengah lautan badai. Awan energi gelap kuasar tidak merusak bayangan Pietro sama sekali. Namun, ketika dia menyerang Pietro dengan peti mati merah, hantu Pietro akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangan dengan tenang ke arah peti mati merah. Ledakan. Suara tabrakan mengikuti, memekakkan telinga seperti guntur. Kemudian, semua orang melihat peti mati merah dan Pietro berdiri diam seolah membeku. Mereka bertarung dengan kekuatan dan stamina mereka saat ini. Tentu saja, itu bukan pertempuran yang adil. Bagaimanapun, Pietro hanyalah hantu. Lambat laun, Pietro sepertinya hampir dikalahkan oleh serangan Kuasar. Bayangannya semakin kabur. Sementara itu, Kuasar menyeringai mengerikan. "Hehe, Asgar. Apakah ini semua yang Anda punya? Hantumu kalah melawanku. Aku akan melenyapkanmu." Bab 1712. Kuasar tiba-tiba meningkatkan intensitas serangannya. Itu begitu kuat sehingga hantu Pietro mundur sekitar 1 meter. Pada saat ini, peti mati merah Kuasar masuk 1 meter ke mantra pembatasan Pietro. Pietro tertawa. "Idiot, kamu telah jatuh ke dalam perangkapku. Kamu akan mati hari ini." Kuasar sedikit tercengang. "Apa maksudmu?"
Hantu Pietro berteriak, Zeke, perhatikan baik-baik. Saya akan menggunakan mantra pembatasan untuk membatasi aliran darah dan energinya dan menyegel kekuatannya. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhnya, jadi kamu harus menggunakannya dengan baik. Zeke menjawab dengan senang hati, Guru, saya akan melakukan yang terbaik. Dan itu. Quasark mengerti apa yang Pietro rencanakan dan ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Hantu Pietro dan mantra pembatas menjadi satu. Dengan kata lain, Pietro mendapatkan kendali penuh atas mantra pembatas. Sekarang, mantra pembatasan yang tersisa segera melilit peti mati merah. Seketika, itu mengurangi kekuatan peti mati merah hingga setengahnya dan awan gelap energi kembali ke peti mati merah. Saat mantra pembatasan terus menekan energi di sekitar peti mati merah, warnanya menjadi kusam. Pada saat yang sama, orang bisa mengamati kekuatan Quasark menurun dengan cepat. Pada akhirnya, dia jatuh dari kelas iblis ke kelas tertinggi. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Quasark tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Ah! Quasark berteriak dengan marah. Dia menyebabkan peti mati merah bertabrakan dengan tanah berulang kali. Menyebabkan gempa bumi. Dia ingin mematahkan mantra pembatasan dengan kekerasan. Namun, seorang prajurit kelas dewa dapat meningkatkan energi dalam mantra pembatas sesuka hati. Tidak mungkin Quasark bisa menghancurkannya dengan mudah. Oleh karena itu, Quasark tidak dapat membebaskan peti mati merah dari mantra pembatas. Tiba-tiba, mata Zeke berbinar. Ini adalah kesempatan kita. Dengar, ayo bunuh dia saat dia lemah. Mati. Serigala tunggal menunggangi Tiger Lord dan menyerbu ke depan. Yang lain mengikuti di belakang mereka. Sekarang, kekuatan peti mati merah telah turun ke kelas tertinggi. Dengan demikian, ia tidak memiliki peluang melawan 4 prajurit dari kelas yang sama. Oleh karena itu, Zeke dan beberapa orang lainnya menyerang peti mati, menyebabkan peti itu berguling ke tanah dan menabrak gunung. Quasark meledak dengan amarah. Dia dipermalukan begitu cepat setelah dia bebas. Dan itu. Quasark memerintahkan, prajurit Netherworld, hentikan mereka. Saat ini, lebih dari setengah prajurit Netherworld terluka atau mati. Prajurit Netherworld yang tersisa berjuang untuk tetap hidup. Meskipun begitu, mereka tetap mematuhi perintah Quasark dan dengan ceroboh menyerang ke depan untuk menghentikan Zeke dan orang-orangnya. Mereka semua dicuci otak, jadi mereka rela mati demi Netherworld. Namun, prajurit Netherworld ini tidak melawan Zeke dan anak buahnya. Mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Paling-paling, mereka hanya menghentikan Zeke dan anak buahnya untuk sementara waktu. Namun, penundaan mereka memberi Quasark kesempatan untuk melarikan diri. Quasark melarikan diri ke utara dengan peti mati merah. Zeke menyipitkan matanya. Perbatasan berada di utara. Itu berarti Quasark ingin melarikan diri ke luar negeri. Akan lebih sulit untuk membunuhnya begitu dia meninggalkan Rahasia. Lebih jauh lagi, dia bisa bersembunyi di negara lain untuk mematahkan mantra pembatasan dan mendapatkan kembali miliknya. Kekuasaan. Kemudian, dia akan kembali ke Rahasia untuk membalas dendam. Akan menjadi bencana bagi Rahasia jika ini terjadi. Karena itu, mereka perlu memusnahkannya sebelum dia meninggalkan Rahasia. Zeke memerintahkan, Ares, kamu harus melindungi misi. Tanpa nama, Anda harus menyingkirkan sisa-sisa prajurit Netherworld ini. Kalian semua, ikuti aku untuk memburu Quasark. Ya, semua orang kemudian pergi untuk melaksanakan tugas mereka. Zeke mengejar Quasark dengan Soul Wolf, Killer Wolf, Tiger Lord, Alfred, dan Tyler. Meskipun mantra pembatasan telah menyegel kekuatan Quasark, dia masih bergerak cepat. Itu berlari liar, meninggalkan Zeke dan anak buahnya jauh di belakang. Bab 1713. Zeke khawatir. Jika ini terus berlanjut, Quasark dan peti mati merah akan melarikan diri keluar perbatasan. Jika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Soul Wolf sepertinya tahu apa yang dipikirkan Zeke. Dia segera berkata, Zeke, 1.000.000 tentara kita di utara telah mengepung perbatasan. Aku akan percaya mereka akan menghentikan Quasark pergi. Zeke tenggelam dalam pikiran yang dalam. Memiliki tentara biasa yang menghalangi Quasark seperti meminta katak untuk menghentikan mobil. Itu tidak berguna. Dan mereka akan mati tanpa mencapai apapun. Oleh karena itu,
Zeke percaya bahwa dia harus membentuk pasukan bunuh diri dengan prajurit yang lebih kuat untuk berhenti. Quasark dari pergi. Zeke memerintahkan, Serigala Tunggal, hubungi para prajurit di utara dan suruh mereka membentuk bunuh diri. Pasukan. Hanya prajurit dengan peringkat Archduke yang dapat bergabung dengan pasukan ini. Soul Wolf menjawab, dimengerti. Dia segera mengeluarkan radio dan mengirim perintah Zeke kepada para prajurit di utara. Di utara, 1 juta tentara yang tangguh memblokir jalan keluar dari rahasia. Mereka fokus ke utara karena mereka tahu bahwa musuh yang kuat akan datang dari sana untuk menyerang mereka segera. Para prajurit ini memutuskan untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk memblokir musuh. Itu adalah perintah dari Great Marshal. Oleh karena itu, mereka merasa terhormat untuk mengabdi padanya dan bahkan rela mati demi membela bangsa. Serigala Utara adalah pemimpin dari 1 juta tentara ini. Di Alpha Suicide Squad, dia adalah anggota terakhir dalam barisan dan telah menjaga utara lebih lama. Dari 10 tahun. Namun, itu tidak berarti bahwa dia lebih lemah dari prajurit lainnya. Meskipun dia baru berusia 25 tahun, dia adalah seorang prajurit kelas raja. Ada sangat sedikit orang di dunia yang bisa melawannya. Serigala Utara berjalan ke panggung darurat dan melirik semua prajurit. Prajurit dari pangkat Archduke ke atas, silakan melangkah maju. Astaga, astaga. 200 tentara melangkah maju dan membentuk tim. Kemudian, Serigala Utara memerintahkan, siapapun yang memiliki istri dan anak, keluarlah. Tidak ada yang bergerak di tim peringkat Archduke. Serigala Utara melanjutkan, siapapun yang merupakan anak tunggal orang tua mereka, keluarlah. Tetap saja, tidak ada yang pindah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin akan mati dalam pertempuran yang akan datang, adalah suatu kehormatan untuk mati di utara. Selanjutnya, mereka akan melayani Great Marshal. Karena itu, mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini. Serigala Utara tiba-tiba menjadi marah dan memarahi, Stephen, keluarlah. Stephen, seorang pria parubaya, menjawab, saya tidak mau. Saya juga seorang prajurit Archduke. Anda tidak punya alasan untuk menyuruhku pergi. Serigala Utara berkata dengan marah, sialan. Anda akhirnya mendapatkan seorang istri, dan putri Anda masih bayi. Jika Anda mati, bagaimana mereka akan bertahan hidup? Petik 2. Stephen berkata, hidup kami bergantung pada seutas benang setiap hari di tempat terkutuk ini. Kita bisa mati kapan saja. Momen. Oleh karena itu, saya telah lama menyediakan untuk mereka dan memastikan bahwa mereka tidak akan kekurangan apapun untuk sisa hidup mereka. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir. Bast Asteris R. Serigala Utara menangani masalah itu sendiri dan mendorong Stephen keluar dari tim. James, keluar. Serigala Utara memerintahkan lagi. Apa? James, seorang prajurit muda, berkata, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melayani Marsekal Agung. Tolong jangan merusaknya untukku. Petik 2. Serigala Utara memarahi, kamu adalah satu-satunya anak orang tuamu, jadi kamu harus menjaga mereka di tua mereka dan melanjutkan garis keluarga. Apa yang akan orang tua Anda rasakan jika sesuatu terjadi kepadamu? Itu bukan masalah, jawab pemuda itu dengan angkuh. 1 juta tentara di utara ini adalah semua anak orang tua saya. Karena orang tuaku memiliki begitu banyak putra, mereka akan baik-baik saja bahkan jika aku mati. Keluar. Serigala Utara dimarahi. Dari mana kamu belajar omong kosong ini? Keluar sekarang. Kemudian, Serigala Utara menyeret pemuda itu dari tim. Setelah itu, Serigala Utara berteriak lagi, Norman Zimmer, Taylor Landon, dan Derek Wilson. Melangkah keluar. Dia meneriakkan hampir 100 nama. Semua tentara ini memiliki istri dan anak atau anak tunggal orang tua mereka. Bab 1714. Dia tidak bisa membiarkan mereka mati. Mengingat betapa miripnya mereka satu sama lain, Serigala Utara tentu memahami mereka dengan baik. Semua orang yang namanya disebut menolak untuk mengalah, dan mereka berdiri kokoh di antara pasukan bunuh diri. Akhirnya, Serigala Utara menjadi marah. Keluarkan kamu dari sini. Ini adalah perintah. Jika kamu berani melawannya, kamu akan diberhentikan dan segera dikirim pulang.
Kerumunan gemetar saat menyebutkan perintah Serigala Utara dan tidak punya pilihan selain meninggalkan. Pasukan bunuh diri. Dari situ, jumlah anggota Archduke Suicide Squad berkurang dari 200 menjadi 100. Sekarang, kalian semua mundur sejauh 5 kilometer. Dia tidak bisa membiarkan tentara reguler ini terlibat dalam pertempuran yang akan datang. Segala sesuatu dalam radius 5 kilometer dari sini kemungkinan akan dimusnahkan sepenuhnya. Namun, para prajurit tetap tidak bergerak. Berkelahi adalah profesi mereka, bagaimanapun juga, itu adalah panggilan hidup mereka. Itu sebabnya mereka tidak ingin melarikan diri. Melihat itu, Serigala Utara hanya bisa menggunakan otoritasnya sekali lagi. Bergerak dengan benar. Sekarang, atau aku akan menghukum kalian semua dengan darurat militer. Sambil menghela nafas, pasukan mulai mundur, meskipun dengan kecepatan paling lambat. Lihatlah cara orang-orang ini terus melirik ke selatan dengan harapan tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka diam-diam berharap musuh kita akan muncul dalam waktu dekat, bukan? Apakah mereka menantikan pertempuran ini? Serigala Utara memahami anak buahnya dengan sangat baik sehingga dia dapat dengan mudah membaca pikiran mereka hanya dengan satu lirikan. Aku tahu itu. Tidak membiarkan mereka bertarung mungkin lebih menyiksa daripada membunuh mereka. Tidak dapat mengendalikan dirinya, dia akhirnya berbicara. Baiklah, baiklah. Ada apa dengan semua bermalas-malasan? Untuk kalian yang sudah dikeluarkan tapi ingin tetap tinggal, kalian bisa menjadi support dari salah satunya. Kilometer jauhnya. Ingat, jangan mendekat lebih dari radius 1 kilometer, dan Anda hanya akan membantu. Prioritaskan hidup Anda sendiri. Siapapun yang berani melawan perintahku akan dihukum oleh darurat militer. Ya. Setelah mendengar itu, semua prajurit Archduke mulai meninju udara dan melompat kegirangan seolah-olah mereka baru saja mendapatkan jackpot. Tiba-tiba, suara raungan yang intens datang dari selatan. Para prajurit segera melihat titik lampu merah berjalan ke arah mereka dengan langkah cepat. Kemudian, kerumunan itu akhirnya menyadari apa yang akan terjadi, peti mati merah. Peti mati itu melepaskan ledakan sonik yang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara. Dengar, pasukan bunuh diri Archduke. Serigala Utara meraung. Peti mati itu di sana adalah target kita. Ingat, tugas kita adalah mengurangi kecepatannya. Saya ulangi, tugas kita adalah mengurangi kecepatannya. Peti mati. Jangan menghadapinya secara langsung. Petik 2. Ya Pak. Pasukan bunuh diri Archduke merespons. Kemudian, pasukan menunggu kedatangan peti mati merah, dengan Serigala Utara memimpin pasukan. Ketika peti mati sudah cukup dekat, Serigala Utara yang berdiri paling depan, segera melepaskan energinya untuk menghalangi target mereka. Quasar mungkin telah jatuh peringkatnya, tetapi dia masih memiliki kekuatan kelas tertinggi. Pejuang. Tidak ada prajurit kelas raja yang akan memiliki kesempatan melawannya. Begitu peti mati merah bertabrakan dengan energi Serigala Utara, yang terakhir terbang mundur dengan darah keluar dari mulutnya. Namun demikian, dia dengan cepat bangkit kembali dan melanjutkan pertempuran. Kecepatan peti mati tampaknya tidak berkurang sedikit pun. Melihat itu, 3 prajurit Archduke menyerbu ke depan, melakukan kontak langsung dengan target. Karena mereka belum mencapai peringkat kelas raja dan belum memiliki energi, ini adalah satu-satunya cara mereka bisa menghadapi lawan mereka. Bam! Ketiga Archduke segera dikirim terbang. Mereka mendarat di tanah berlumuran darah, mati di tempat. Kelas Ultimate dan Archduke adalah dunia yang sangat berbeda. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan alasan yang sama? Meski begitu, ketiga Archduke yang baru saja mengorbankan diri dalam pertempuran berhasil masuk ke cara peti mati, sehingga mengurangi kecepatannya sedikit. Kita harus membunuhnya. Mata prajurit Archduke lainnya memerah saat melihat 3 rekan mereka sekarat seperti kematian yang menyedihkan. Bab 1715. Kemudian, 5 Archduke segera berlari ke depan. Minggirlah dari jalanku, dasar bodoh. Teriak Quasar. Kamu mengorbankan dirimu untuk tidak ada. Quasar tentu tidak berpikir bahwa orang-orang ini bisa menghentikannya, tetapi dengan Zeke yang panas di belakangnya, dia harus menghargai setiap detik. Siapa yang tahu betapa bahayanya dia jika dia membiarkan satu momen berlalu begitu saja. Mengorbankan diri kita sendiri.
Haha. Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk menahanmu, bahkan jika itu membunuh kami. Begitu kelima prajurit Archduke mendekati peti mati merah bergandengan tangan, kekuatan hidup mereka mulai mengalir. Gemuruh, gemuruh. Suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh area untuk waktu yang lama. Tetapi sebagai hasilnya, kelima pria itu berhasil mengurangi kecepatan peti mati sekitar 30%. Astaga Asteris Smith. Peti mati merah tidak bisa membantu tetapi mulai menganggap serius lawan-lawannya. Jika mereka terus bekerja sama dan merusak kekuatan hidup mereka sendiri, mereka mungkin bisa bertahan. Aku kembali. Tidak pernah dia berpikir bahwa suatu hari, seorang prajurit kelas iblis seperti dia mungkin bisa mati di tangan sekelompok prajurit Archduke. Menyerang. Serigala utara meraung di bagian atas paru-parunya. Rasa sakit melanda dirinya pada pemikiran bahwa dia baru saja kehilangan 8 rekannya hanya dalam masalah detik. Dia menyerbu ke arah peti mati untuk menghentikannya agar tidak maju. 100 prajurit Archduke di belakangnya bergegas maju dan melakukan hal yang sama juga. Sayangnya, seorang prajurit kelas raja dan 100 prajurit Archduke masih belum bisa menandingi kelas pamungkas. Sementara mereka bisa mengurangi kecepatan peti mati merah, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Sama sekali. Tetap saja, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa bayangan bisa terlihat datang dari kejauhan. Mereka tidak lain adalah Zeke dan timnya, yang tampak benar-benar panik dan putus asa. Mereka baru saja mendengar beberapa ledakan, dan jika tebakan mereka benar, itu adalah suara orang-orang menghancurkan kekuatan hidup mereka sendiri untuk bertahan melawan peti mati merah. Para prajurit dari utara adalah rekan Zeke. Tidak satu pun dari mereka harus mati. Meskipun tulang rusuknya patah dan batuk darah, serigala utara tetap teguh dalam usahanya untuk memperlambat peti mati. Jika kamu punya nyali untuk memberontak, kamu harus menyerah selagi bisa. Menyerah atau menanggung akibatnya. Menyerah, atau menghadapi kematian. 100 Archdukes di belakangnya menimpali. Mereka sudah lama mengambil keputusan. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh Marsekal Agung. Mereka dengan Kuasark mulai cemas saat Zeke mendekat. Kalian sekelompok idiot. Dia meludah sebelum mundur beberapa puluh meter jauhnya. Tentu saja, dia tidak menyerah. Dia hanya mundur selangkah sehingga dia bisa maju lebih kejam daripada sebelum ledakan. Suara memekakkan telinga terdengar saat peti mati bertabrakan dengan Suicide Squad sekali lagi. Serigala utara merasakan semua saraf di tubuhnya patah. Dan dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan apapun. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas. Tetap saja, dia mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tetap sadar, terus melepaskan energinya di depan peti mati. Namun, 100 anggota pasukan bunuh diri Archduke telah dikirim terbang dari tabrakan. Setengah dari mereka kehilangan nyawa. Prajurit yang tersisa mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan peti mati, tetapi sayangnya, mereka kekuatan tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Sementara itu, prajurit Archduke yang berjaga dari jarak 1 kilometer tidak bisa lagi tetap tenang. Saatnya bertarung untuk Marsekal Agung, saudara-saudaraku. Ayo pergi. Salah satu dari mereka berteriak. Tapi Serigala Utara memerintahkan kita untuk menjaga jarak 1 kilometer, bantah seseorang. Sesaat keheningan terjadi. Kemudian, kerumunan itu meraung, persetan dengan pesanan itu. Ayo pergi. Pasukan cadangan dari 100 prajurit Archduke menyerang pasukan bunuh diri dan melanjutkan untuk melawan peti mati. Sekali lagi, peti mati merah itu ditahan. Sialan, astaga. Peti mati merah menjadi marah karena lebih banyak orang berdiri di jalannya. Kemudian dikayuh mundur sebelum mengisi daya ke depan lagi. Ledakan. Serigala Utara terbang mundur, dan setelah kejang sesaat, dia berhenti bergerak. Lebih dari setengah anggota pasukan bunuh diri Archduke kehilangan nyawa mereka setelah terlempar. Itu adalah pemandangan yang mengerikan.